Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat semua? Sehat. Ya, sudah masuk semua ya ini ya? Sudah masuk di Google Meet ya? Sudah, Coba Bu. guru absen, nanti kalau sudah masuk bilang hadir gitu ya. 1 Retno. Hadir, Bu. 2 Wanti. 3 Maida. Hadir, Ibu. 4 Putu. 5 Ika. Hadir. 6 Fani. Hadir, Ibu. 7 Nita. Hadir, Bu. 8 Riza. 9 Syamsul. Hadir, Bu. 10 Yunia. Ada, Bu. 11 Nia. Oh ya, Yunia baru izin ya ke belakang tadi. Gak apa-apa, nanti bisa mengikuti. Hadir, Bu. Selanjutnya untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh salah satu. Silakan Mbak Nuzulul dipimpin doanya. Ya, baik, Bu. Siap, gerak. Mari berdoa. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Untuk mengawali kita nyanyikan dulu lagu nasionalis biar tambah semangat di bulan Agustus ini, seperti semangat para pahlawan dulu memperjuangkan tanah air dari musuh. Mari kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Siap? Siap, Bu. Siap. Nggih. Semuanya siap nyanyi nggih? Siap, Bu. Dipimpin Mbak Retno. Oh ya, mari teman-teman kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang Sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu di Tuhan Indonesia. Indonesia akan berdiri padamu menunjukkan air Indonesia. Terima kasih Mbak Retno. Selanjutnya Ya, dari lagu tadi dari Sabang sampai Merauke, kalian tahu enggak anak-anak bahwa di bumi kita, di negara kita Indonesia itu tersimpan banyak sekali sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa toh? Siapa tahu sumber daya alam? Materinya sudah disampaikan kemarin. Ayo diingat. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan. Di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan. Kalian masih ingat tidak kalau Indonesia itu wilayahnya banyak berupa perairan? Maka Indonesia disebut negara maritim. Airnya banyak, ternyata air itu juga salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan bagi kehidupan di bumi ini. Manfaat air apa? Siapa tahu? Coba. Siapa tahu? Untuk minum, Selain mandi. minum, mandi. Untuk cuci Piring. Cuci piring. Itu Masak, untuk, Ibu. Buat Buat masak. betul. Buat masak itu untuk kebutuhan manusia. Kalau untuk kebutuhan tumbuhan untuk apa ya? Air itu ya? Untuk tumbuh. disiram aja, Bu Guru.
Untuk tumbuh. Untuk tumbuh, betul. Ternyata tumbuhan itu juga membutuhkan air untuk tumbuh. Kalau tidak ada air, maka tumbuhan akan mati. Padahal nanti tumbuhan itu kalau hidup, itu bisa menghasilkan apa? Apa yang dihasilkan dari tumbuhan? Buah. Buah. Buah bisa. Oksigen, Ibu, oksigen. Betul, oksigen. Iya betul, itu hasil fotosintesis itu berupa oksigen. Oksigen yang berada di udara yang bisa kita hirup untuk bernapas. Baiklah, untuk masuk materinya, Bu Guru mau kasih materi melalui PPT ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Baik, ini materi hari ini tentang sumber daya alam. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan pembelajaran hari ini kalian nanti mampu menyebutkan sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang kedua, dapat menjelaskan sumber daya alam dan pemanfaatnya dengan tepat. Yang ketiga, mengelompokkan jenis-jenis sumber daya alam. Yang keempat, mendesain peta pikiran sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang kelima, menyebutkan tinggi rendah nada pada teks lagu Menanam Jagung. Yang keenam, menunjukkan tinggi rendah nada pada teks lagu Menanam Jagung. Yang ketujuh, mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu dengan tepat. Yang ketujuh, menyanyikan notasi lagu sesuai dengan tinggi rendah nada dengan benar. Selanjutnya, apa itu sumber daya alam? Tadi sudah dijawab sama kalian, nggih. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain kebutuhan hidup manusia, tadi sudah dicontohkan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluk hidup yang lainnya juga. Selanjutnya, berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi, nah ini berdasarkan jenisnya, nggih, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Misalnya abiotik itu berarti benda tak hidup atau benda mati. Ini contohnya, diberikan contoh beberapa saja. Yang pertama, tanah. Yang kedua, air. Yang ketiga, bahan tambang. Dan yang keempat, kincir angin. Kemudian sumber daya alam hayati atau sumber daya alam yang hidup, biotik. Misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Kalau hidup berarti punya nyawa, nggih. Selanjutnya, macam-macam sumber daya alam. Sumber daya alam dikelompokkan berdasarkan macamnya ada dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Bedanya apa sih? Nah, bedanya kalau dapat diperbarui tidak akan habis jika dipakai secara terus-menerus karena jumlahnya yang banyak dan dapat diperbarui kembali. Kalau yang tidak dapat diperbarui itu nanti akan habis jika dipakai secara terus-menerus karena jumlahnya sedikit dan membutuhkan waktu berpuluh tahun untuk memproduksi kembali. Selanjutnya ini ada contoh sumber daya alam dapat diperbarui. Yang pertama ini adalah gambar tanah. Tanah ternyata dapat diperbarui karena jumlahnya yang banyak sekali. Yang kedua ada tumbuhan. Siapa tahu tadi fungsinya tumbuhan untuk apa ya? Siapa tahu apa fungsinya tumbuhan? Coba Bu Guru tunjuk kalau tidak ada yang mau jawab. Penghasil oksigen, Bu. Betul, Retno, penghasil oksigen. Selain penghasil oksigen, manfaat tumbuhan. Ika? Menghasilkan buah-buahan, Bu. Menghasilkan buah-buahan untuk apa? Makan manusia. Makanan. Yeah. Terus ada lagi manfaat tumbuhan selain. Ada lagi, Bu. Apa, Samsul? Bisa sebagai bahan bangunan, Bu. Betul. Nanti biasanya batangnya digunakan sebagai bahan bangunan.
Selain itu ada lagi enggak manfaat dari tumbuhan? Kayu bakar, Bu. Ya, betul. Sebagai kayu bakar, bisa digunakan untuk kayu bakar. Terus ada lagi enggak? Siapa tahu? Masih ada lagi enggak? Ya, betul ya yang disebutkan sama Retno, Ika, Samsul, dan Maida bahwa fungsi tumbuhan itu ada banyak sekali macamnya. Terus selanjutnya, gambar, ini udara ya. Gambar udara. Untuk apa udara? Untuk Bernapas. bernapas, betul. Terus yang keempat ada hewan-hewan. Apa fungsinya hewan-hewan? Banyak sekali ini fungsinya. Siapa tahu, coba sebutkan. Bisa dimakan, Bu. Bisa ya betul, bisa diolah menjadi makanan. Ya. Terus Bisa menyuburkan tanah, Bu. bisa Susu sapi, Bu. Iya, bisa diminum susunya. Bisa itu, Bu, menyuburkan tanah Ya, dari kotorannya. Ya, betul. Kotorannya bisa untuk menyuburkan tanah. Terus apa lagi? Dari Bajak kulitnya. sawah, Bu. Oh iya, tenaganya bisa untuk membajak sawah. Terus apa lagi? Dari kulitnya? Kalau buat kerupuk, Ibu, Oh kulitnya. ya, buat makanan juga bisa. Buat wayang, Bu. Ada yang dibuat tas, Iya, Bu. buat wayang bisa, buat tas, buat kerajinan bisa ya dari kulit binatang. Itu harganya malah mahal. Kalau apa itu barang-barang yang berasal dari kulit hewan karena apa? Kualitasnya juga luar biasa. Selanjutnya ada gambar air. Nah, ini fungsinya banyak sekali air. Tadi sudah disebutkan di awal ya. Air itu untuk makan, untuk mandi, untuk mencuci, untuk apa itu untuk minum, terus untuk menyuburkan tanah, menyuburkan tanaman dan sebagainya. Kemudian ini ada matahari. Matahari fungsinya untuk apa? Siapa tahu? Sebutkan fungsi matahari yang belum siapa ya ini ya. Fungsi matahari. Coba Nita ada enggak Nita? Sebagai sumber energi, Bu. Betul, sebagai sumber energi panas. Terus apa lagi ya? Fotosintesis, Bu. Untuk fotosintesis. Untuk apa lagi? Menyinari bumi, Bu. Menyinari bumi. Terus apa lagi ya? Siapa tahu? Jawabannya betul Jemur semua. baju, Bu. Menjemur baju. Terus kalau di pantai itu untuk apa ya? Matahari ya? Untuk menjemur, Siapa Bu. tahu? Membuat garam. Iya, betul. Buat garam, Bu. Betul. Untuk membantu proses pembuatan garam ternyata juga membutuhkan sinar matahari. Berarti muridnya Bu Guru pinter-pinter semua ini, luar biasa. Selanjutnya, gambar selanjutnya. Nah, ini ada gambar terakhir, ada gambar angin. Angin itu juga ada fungsinya. Fungsinya untuk apa ya? Fungsinya untuk apa ya angin ya? Mengeringkan rambut, Bu. Mengeringkan rambut, iya. Kalau apa itu rambutnya basah cepat kering ya karena ada angin, betul. Terus apa lagi? Siapa tahu? Menggerakkan kincir, Bu. Menggerakkan kincir, betul. Terus apa lagi ya menggerakkan kincir agar menjadi apa? Energi Membantu listrik ya? penyerbukan pada tumbuhan, Bu. Betul, membantu penyerbukan pada tumbuhan agar apa itu benang sari ketemu dengan Kepala putik, Bu. betul kepala putih. Pinter Samsul. Terus apalagi ya? Untuk apa lagi ya fungsinya angin? Supaya nggak gerah, Bu. Supaya nggak gerah, betul. Kalau nggak ada angin gerah ya Ika ya. Oh, betul. Jadinya kalau gerah pas nggak ada angin terus pakainya kipas angin, ya kan? Selanjutnya, selain itu untuk membantu apa? Kalau di laut, membantu apa? Mengembangkan layar perahu, Bu. Betul, betul sekali Wiwin. Selanjutnya, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata anak-anak kelas 4 pinter semua, tepuk tangan. Selanjutnya kita ketahui
manfaat sumber daya alam. Nah, tadi kan sudah, ini disinggung lagi. Beberapa manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi kan apa? Sumber daya alam yang mudah diadakan kembali jika habis. Sebagai bahan sandang, contohnya tadi, itu contohnya serat kayu untuk dibuat kain. Kemudian sebagai bahan pangan, contohnya kedelai untuk dibuat kecap. Sebagai peralatan rumah tangga, contohnya rotan untuk dibuat kursi. Sebagai bahan bangunan tadi, contohnya tadi kan dari pohon yang diambil batangnya. Kalau di sini Bu Guru contohkan adalah pasir untuk dibuat batako. Itu juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selanjutnya, contoh yang dapat diperbarui, sekarang contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini yang pertama, ada gambar batu bara. Yang kedua, ada gambar emas. Yang ketiga, gambar bensin. Yang keempat, gambar timah. Yang kelima, gambar gas. Dan yang keenam, gambar mutiara. Ternyata keenam gambar ini masih ada lagi contoh-contoh selanjutnya, tapi Bu Guru contohkan keenam gambar ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena membutuhkan waktu yang lama sekali untuk memproduksi kembali. Selanjutnya, yaitu tentang sumber daya alam tidak diperbarui, Bu Guru contohkan minyak bumi. Minyak bumi itu berasal dari apa? Siapa tahu? Minyak bumi berasal dari apa? Fosil hewan, Bu. Betul, dari fosil hewan. Ternyata minyak bumi itu berasal dari makhluk hidup. Bukan hanya hewan, tumbuhan juga bisa. Makhluk hidup yang terpendam di dalam tanah selama berjuta-juta tahun. Jadi menunggu waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya kembali. Nah, pemanfaatannya minyak bumi yaitu minyak bumi dapat diolah kembali dan menghasilkan bahan bakar yang kita kenal selama ini yaitu minyak tanah, diesel, premium, dan lain-lain. Ternyata kendaraan bermotor kita membutuhkan minyak bumi untuk apa? Agar bisa berjalan. Kalau tidak ada minyak bumi berarti tidak bisa berjalan. Padahal minyak bumi itu sangat sedikit jumlahnya karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka bagaimana caranya agar tidak cepat punah? Yaitu dengan hemat. Kalau pergi kemana-mana, misalnya pergi ke tempat yang jaraknya dekat, tidak usah pakai kendaraan bermotor, lebih baik pakai sepeda atau jalan kaki. Karena apa? Fungsinya untuk menghemat minyak, Energi. menghemat Energi. minyak bumi. Betul. Selanjutnya yaitu tentang SDA tidak dapat diperbarui. Yang kedua Bu Guru contohkan adalah batu bara. Batu bara itu fungsinya untuk apa? Apa saja toh? Nah, Bu Guru sampaikan di sini ada 8 fungsi batu bara. Yang pertama, sumber tenaga pembangkit listrik. Yang kedua, menghasilkan produk gas. Yang ketiga, membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Yang keempat, mendukung produk industri aluminium. Yang kelima, membantu industri produk baja. Yang keenam, bahan bakar dengan bentuk cair. Yang ketujuh, dapat diolah untuk produksi industri kimia. Yang kedelapan, membantu industri semen. Itu manfaat batu bara. Selanjutnya, ini tadi yang tidak dapat diperbarui, sekarang yang dapat diperbarui dari hutan. SDA yang SDA yang terdapat di hutan. Apa aja ya SDA yang terdapat di hutan? Yang pertama, tumbuhan. Tadi fungsinya tumbuhan sudah dijelaskan di awal. Yang kedua, getah untuk membuat apa? Siapa tahu getah?
Buat ban, Bu. Betul, membuat ban, membuat karet ya. Selanjutnya madu. Madu ini madu itu harganya sangat mahal karena juga mencarinya susah di tengah hutan. Terus apa itu harus menek-menek itu apa itu? Apa manjat Ada, pohon? Bu. Iya, harus manjat pohon, kemudian harus apa itu berani dengan lebah yang banyak. Jadi mendapatkannya juga tidak mudah, jadi harganya juga mahal, tapi kualitasnya juga luar biasa untuk kesehatan madu itu. Terus selanjutnya yang keempat rotan, tadi fungsinya sudah dijelaskan di awal, contohnya untuk membuat kursi. Selanjutnya buah-buahan juga ada di dalam hutan, buah-buahan, macam-macam buah-buahan yang bisa dikonsumsi. Selanjutnya sagu, itu juga makanan pokok. Makanan pokok daerah mana ya sagu? Siapa tahu? Papua, Bu. Betul. Papua, betul. Papua itu juga masih masih keluarga kita, keluarga Indonesia. Tapi mereka makanan pokoknya berupa sagu. Kalau kita berupa apa? Makanan pokok kita Berat, apa? Bu. Apa? Nasi. Betul, Beras, Bu, nasi. Iya, nasi, betul. Nasi, Bu. Selanjutnya air itu yang terdapat di hutan dan seterusnya, masih banyak lagi yang terdapat di hutan. Selanjutnya adalah bagaimana sih sikap kita terhadap SDA di bumi ini? Bagaimana? Siapa tahu? Bagaimana ya sikap kita? Dilestarikan, Bu. Betul, dilestarikan. Terus diapakan lagi? Dijaga, terus Dihemat-hemat. dihemat-hemat. Supaya apa toh Mbak Ika dihemat-hemat? Biar nggak cepet habis, Bu. Iya, kalau habis gimana Mbak Ika? Kalau yang tidak dapat diperbarui ya udah habis, Bu. Oh ya udah habis. Nanti kalau habis kan kasihan, siapa yang kasihan? Kasihan generasi penerus kita tidak bisa menikmati. Betul enggak? Betul, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, ini jawabannya. Kita harus mengelola dan menggunakan SDA dengan bijak agar SDA tidak punah dan anak cucu juga bisa menikmatinya. Nah, selanjutnya, siapa tahu ini gambar apa ya? Pasir, Bu. Bu. Gambar pasir. Gambar di atas termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui? Nggak Coba. tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Pantesan kok diem. Ternyata gambar pasir itu termasuk SDA yang dapat diperbarui karena jumlahnya banyak. Nah, di mana kita dapat menjumpainya? Di mana? Pantai, Di Bu. mana? Di pantai, Sungai, Bu. di sungai, terus di mana lagi? Kalau siapa yang pernah melihat itu orang menambang pasir, itu biasanya menambangnya di mana ya? Selain di sungai? Di lereng gunung, Bu. Iya, Di di gunung, lereng Bu. gunung, betul. Itu menjumpainya biasanya di lereng gunung. Apa toh kegunaan SDA di atas? Kegunaannya untuk Bahan bangunan, Bu. bangunan, betul. Tadi sudah disampaikan sama Bu Guru tentang SDA yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui tadi contohnya adalah tanaman, karena tanaman ketika sudah besar terusan berbuah, bijinya buahnya jatuh, bijinya nanti bisa tumbuh lagi. Iya toh? Iya, atau kita tanam dari kecil bisa tumbuh lagi. Nah, berarti tanaman adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ngomong-ngomong tentang tanaman, kita nyanyi dulu lagu Menanam Jagung. Siapa tahu lagu Menanam Jagung? Sudah tahu semua ya? Tahu, Bu. Ya, dipimpin Mbak Ika menanam jagung, dipimpin nyanyi menanam jagung yuk. Ya, Bu, teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Menanam Jagung bersama-sama, nggih. Dalam hitungan sebentar. Sebelum nyanyi, tepuk semangat sih. Tepuk semangat dulu, maafnya. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
Semangat. Ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Ayo Mbak Ika dipimpin. Ya teman-teman, kita menyanyikan lagu menanam jagung bersama-sama nggih. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil dangkulmu, ambil bangkulmu, kita bekerja jemur. Cangkul jalan, tanahnya longgar, jagung tumbuh tanam. Beri pupuk supaya subur. Subur, tanamkan benih dengan teratur, jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ya, tepuk tangan untuk semua. Terima kasih Mbak Ira sudah dipimpin menyanyikan lagu menanam jagung. Selanjutnya tadi di lagu menanam jagung ternyata ada angka-angka tadi. Angka tadi berupa notasi angka. Nah, apa itu tinggi rendah nada? Dalam teks lagu menanam jagung tadi ada apa itu not atau nada yang rendah, ada nada yang sedang, dan ada nada yang tinggi. Coba perhatikan dulu nada. Apa itu pengertian nada? Nada adalah bunyi yang beraturan, sedangkan tangga nada adalah deretan nada yang teratur tinggi rendahnya. Tangga nada itu terdiri atas 7 nada. Diingat-ingat ada 7, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu ya, ada 7. Nah ini semakin ke kiri semakin rendah, semakin ke kanan semakin tinggi. Kalau yang tidak ada titiknya adalah nada sedang. Jadi yang nada rendah ada titiknya di bawah, nada tinggi ada titiknya di atas. Baiklah, selanjutnya kita kelompokkan dulu. Kelompok 1, Bu Guru tunjuk ya. Kelompok 1, Retno, Wanti, Maida. Kelompok 2, Putu, Ika, Fani, Nita. Kelompok 3, Riza, Syamsul, Yunia, sama Nia. Tadi kan sudah berkelompok di rumahnya masing-masing ya. Di rumahnya temannya masing-masing ya. Sekarang masing-masing kelompok diskusikan bersama kelompokmu. Coba ini. Tuliskan sumber daya alam berdasarkan jenis dan macamnya. Sebutkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sebutkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa manfaat sumber daya alam bagi kehidupan? Bagaimana jika sumber daya alam digunakan secara terus-menerus? Bagaimana sikap kita agar sumber daya alam tidak cepat hilang? Ya, sudah. Selanjutnya kalau sudah dipresentasikan ya. Coba kelompok 2 dipresentasikan sama Mas Putu. Ya, Mas Putu. Betul sekali dari kelompok 2. Jawabannya sudah pas, sudah benar. Terima kasih Mas Putu. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Putu. Selanjutnya untuk kelompok 3. Mas Riza, silahkan dipresentasikan Mas Riza hasil diskusinya. Ya, kita tepuk tangan buat Mas Riza, kelompok 3, perwakilan kelompok 3, hebat sekali, betul apa yang disampaikan. Terus kelompok 1, Bu Guru minta Retno, silahkan dipresentasikan hasilnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1, betul sekali. Semuanya, alhamdulillah benar semua. Kelompok 1, 2, dan 3 hebat semua, pinter semua, benar semua, dan jawabannya luar biasa. Baiklah, selanjutnya Bu Guru mau mau kasih
tugas kelompok selanjutnya. Sebentar. Sudah kelihatan belum? Sudah, Anak-anak? Bu. Ya, ini tugas kelompok untuk masing-masing kelompok. Yang pertama yaitu mengamati notasi angka lagu menanam jagung, kemudian tuliskan yang termasuk nada rendah secara urut pada lagu menanam jagung. Ini dicari nada yang rendah, dituliskan. Kemudian selanjutnya untuk tugas yang kedua yaitu membuat peta pikiran yang menarik tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, ini juga dibuat secara menarik bersama kelompoknya masing-masing, nanti dihias semenarik mungkin, sebagus mungkin, agar lebih baik, mendapatkan nilai yang baik pula. Paham? Ada yang ditanyakan? Jelas, Ada Bu. yang ditanyakan? Nggih, terima kasih. Jelas, Sudah Bu. jelas semua ya. Nggih. Terus selanjutnya untuk kegiatan hari ini ada yang ditanyakan sebelum Bu Guru lanjut? Tidak, Bu. Tidak ada? Iya, kalau sudah tidak ada, hari ini kita belajar tentang apa ya tadi ya? Daya alam. Tentang Sumber daya alam Sumber daya dapat alam yang dapat diperbarui dan diperbarui tidak dan dapat tidak dapat diperbarui, diperbarui. Bu. Iya, tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ada berapa tadi? Ada Dua. berdasarkan Ada jenisnya Ada dua. ada dua. Yang Yang dapat pertama Yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui dan dapat tidak dapat diperbarui. diperbarui. Yang dapat diperbarui contohnya Tumbuhan. batu bara, yang dapat diperbarui tumbuhan, dengan hewan, hewan, air, tanah, udara. Terus yang tidak dapat diperbarui banyak sekali ya, minyak bumi, barang tambang. barang tambang, yaitu termasuk yang tidak diperbarui. Bagaimana caranya agar kita bagaimana caranya kita agar SDA itu tidak punah? Dihemat, Bu. Dihemat, kemudian Memanfaatkan sesuai kebutuhan. iya, memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dengan bijak, betul. Itu tadi pembelajaran hari ini tentang SDA. Ada yang ditanyakan lagi enggak? Tidak, Bu. Ya, selanjutnya Bu Guru kasih evaluasi ulangan nanti Bu Guru kirim ya linknya di Google Form, nanti Bu Guru kirim, dikerjakan, kemudian untuk LKPD-nya dikumpulkan perwakilan besok di sekolahan. Bu Guru tunggu ya pagi. Untuk perwakilan tiap kelompok saja yang mengumpulkan LKPD. Baiklah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang sumber energi alternatif. Energi alternatif itu nanti kita bahas, itu energi untuk menggantikan energi yang sudah menipis atau yang sudah hilang. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini dari Bu Guru. Mari kita ditutup dengan berdoa dulu, dipimpin sama Mbak Ika. Silakan dipimpin berdoanya. Ya, Bu, siap. Di tempat duduk siap, gerak. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, teman-teman berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bu Guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Terima kasih. Jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan, hormati orang tua, sayangi kakak adik. Baiklah, jaga ibadahnya, jangan lupa jaga kebersihan. Siap?
Siap, Siap, Bu. Baik, dari Bu Guru cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa besok. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.